Alhamdulillah. Alhamdulillah bi dzikrihi tatma'innul qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Shadaqallahul 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, tunggu-tunggu, saudara-saudara sidang jamaah salat Jumat Masjid Al-Aminiyah yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang hati muliakan. Marilah di awal mukaddimah khatib tidak lupa menghimbau, mengajak dan menyeru kepada kita semuanya agar marilah senantiasa dalam menjalani hidup dan kehidupan ini berusaha semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam artian diimtisalil awamir wajtinabin nawahi, menjunjung, mentaati, mematuhi segala perintah-perintah Allah, dan di sisi lain berusaha menjauhi segala larangan-larangan Allah maupun larangan-larangan Rasulnya. Salawat bermahkotakan salam marilah senantiasa pula sama-sama kita sajikan ke pangkuan alam junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya lah yang insyaallah akan kita harapkan di hari yaumil kiamat kelak nantinya. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagaimana biasa sebelum khatib membacakan rukun yang 5 dalam 2 al-khutbah secara mualah, sedikit menyampaikan mimbar Jumat yang mudah-mudahan menjadi mau'izah hasanah buat kita semuanya. Adapun judul khutbah Jumat pada kesempatan yang berbahagia ini, tepatnya di Jumat terakhir bulan Safar 1443 Hijriah, adalah sidqun dan shadaqatun menuju safaratul maut. Sidqun dan shadaqatun menuju safaratul maut. Arti sidqun adalah jujur. Lawan kata jujur adalah pendusta alias pembohong. Sedangkan shadaqatun artinya sedekah. Kalau kita tulis dalam bahasa Arab, hurufnya hanya beda-beda tipis. Shad, dal, qaf, sidqun. Shad, dal, qaf, dan tamar muka, shadaqatun. Hampir sama, tapi maknanya berbeda. Maka hadirin sedang jamaah yang dimuliakan Allah. Lalu apa kaitannya dengan safaratul maut? Kedua amalan ini sangat banyak pengaruhnya terhadap detik-detik kematian seseorang. Sekali lagi, sidqun dan shadaqatun menuju safaratul maut. Dalam satu riwayat diriwayatkan bahwa pada suatu hari Khalifah Umar bin Khattab melakukan patroli ke rumah-rumah warganya untuk melihat-lihat bagaimana situasi dan kondisi rakyatnya. Dan ini sering dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Sehingga pada suatu ketika tatkala Umar bin Khattab melakukan patroli, jalan masuk ke lorong-lorong, ke celah-celah melihat keadaan rumah-rumah daripada warganya, tiba-tiba Khalifah Umar bin Khattab mendengar sebuah percakapan antara seorang ibu dengan anak gadisnya. Kira-kira si ibu itu berkata demikian, "Wahai anakku, anak gadisku, tolong
kalau engkau campurkan dulu air itu dengan susu supaya banyak. Rupanya ibu ini seorang janda, miskin lagi, punya usaha pekerjaan home industri menjual susu keledai dan susu onta untuk didistribusikan ke masyarakat sebagai usaha rumahan. Sang ibu menyuruh anak gadisnya untuk menambahkan dengan air. Jadi kalau ada 5 liter air dicampur dengan 5 liter susu, kita bisa bayangkan Pak, namanya susu murni tapi sudah dicampur dengan air, otomatis ya itu tadi, barangnya semakin banyak. Kalau dijual tentu keuntungannya pun semakin berlipat jika dibandingkan kalau tidak dicampur dengan air. Itu tujuannya kira-kira. Tapi si terjemah Jumat yang diberkati Allah, percakapan ini didengar oleh Umar bin Khattab dari luar rumah. Si anak gadis menjawab, "Mak, itu dosa, Mak. Itu haram. Itu tidak boleh. Itu curang. Itu dusta namanya. Kalau kita campur dengan air." Lalu sang mama menimpalikan, "Alah, sudahlah, kamu campurkan aja supaya keuangan kita makin banyak, supaya unsur kita semakin dapat banyak. Kamu kan tahu ayahmu sudah tidak ada, kamu anak yatim, kita orang miskin. Kalau bukan begini bagaimana lagi usaha kita bisa jalan lebih meningkat? Udahlah nak, kamu tambahkan saja air tadi. Khalifah saja tidak melihat kok. Tidak ada orang yang tahu, cuma kita berdua yang tahu," kata sang mama kepada anak gadis dia tadi. Lalu sang anak gadis menyimpulkan, "Iya Mak, betul. Memang Khalifah tidak lihat, Khalifah tidak tahu. Tapi Allah Tuhannya Khalifah itu kan Maha tahu, Mak. Allah itu melihat dan mengetahui apa yang kita lakukan, bahwa ini tidak benar, ini tidak jujur, ini curang. Bagaimana nanti Mak di akhirat kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah? Tuhannya Khalifah itu yang Maha tahu itu." Tiba-tiba sang mama berteriak mengatakan, "Astagfirullah, dia anak mama silap." Lalu dia peluk anaknya dan menangis ibu tadi karena merasa dirinya sudah hilaf akibat himpitan ekonomi. Dia berniat untuk berlaku juga. Sampai di sini percakapan ini didengar langsung oleh Umar bin Khattab. Tiba-tiba beliau mencabut pedangnya dan menggaris pintu rumah 3 kali goresan. Dan akhirnya Umar bin Khattab pun pulang ke rumah. 2 hari setelah itu, Umar bin Khattab melakukan musyawarah keluarga untuk melakukan peminangan. Singkat cerita, Umar bin Khattab bersama keluarga besar meminang ke rumah si ibu tadi. Ketika ditanya, "Ya Umar bin Khattab, kemana? Ke rumah mana? Di lorong mana? Rumah si fulan? Rumah siapa untuk yang mau kita meminang ini?" Kata Umar bin Khattab, "Lihatlah tanda rumah yang ada tanda garis di pintu rumahnya. Itu saya yang menggaris 2 malam yang lalu." Maka dicarilah Pak, mana rumah yang daun pintunya digaris ditandai oleh Umar bin Khattab. Maka kesanalah mereka menuju untuk membawa lamaran. Singkat cerita Pak, dinikahkanlah seorang anak gadis yang jujur tadi, yang mendapat nilai plus oleh Khalifah Umar bin Khattab tanpa diketahui oleh anak gadis dan mamanya tadi. Dinikahkanlah anak gadis yang solehah tadi, meskipun anak orang miskin, bahkan anak janda sekalipun, dengan anak salah satu Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab. Dan dari hasil pernikahan itu lahirlah seorang tokoh yang sampai hari ini kita baca sejarahnya, pernah menjadi gubernur Mesir, dipelajari di perguruan-perguruan tinggi, dipelajari dalam kitab-kitab daya pesantren dan pengajian-pengajian. Seorang tokoh yang sudah tidak asing bagi kita, cucu daripada Umar bin Khattab, bernama Umar bin Abdul Aziz. Itulah dia orang yang pernah memimpin menjadi gubernur hanya kurang lebih 29 bulan dalam di Mesir. Luar biasa. Keadilan ditegakkan persis seperti kakeknya Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah. Kemakmuran luar biasa, keadilan di mana-mana,
ketentraman di mana-mana. Saking tenteramnya, serigala dengan kambing-kambing sama-sama minum di pinggir sungai, tidak saling menerkam. Begitulah saking damai dan tenteramnya, karena dipimpin oleh seorang pemimpin yang jujur dan barakah turun pada saat itu. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, apa intisari yang kita ambil dari kisah yang singkat ini? Sekali lagi, sebagaimana judul yang saya sampaikan tadi adalah jujur. Dan ini mahal harganya, apalagi di tengah-tengah zaman sekarang ini. Kalau seorang suami sudah mulai bermain-main dusta kepada istrinya, maka itu awal daripada hancurnya dan runtuhnya keharmonisan rumah tangga. Istri tidak lagi merasa nyaman karena sudah tidak percaya lagi sama suami. Kenapa? Karena sudah pernah ketahuan bohong berkali-kali. Kalau istri sebaliknya juga tidak pernah, sudah mulai berdusta kepada suami, maka suami sudah tidak percaya lagi kepada istri. Kalau anak sudah mulai berbohong kepada orang tuanya, itu awal kekurangan rasa percaya orang tua kepada anak, dan itu awal malapetaka. Ketika orang tua sudah mulai mengajarkan anaknya untuk berdusta berbohong, itu awal suatu wibawa kepala rumah tangga akan runtuh. Ketika anak sudah mulai pandai berbohong kepada gurunya, kepada pimpinan dayahnya, ada dua kemungkinan. Mungkin pimpinan dayahnya suka berbohong kepada orang lain, mungkin gurunya itu suka berdusta kepada orang lain, maka ditiru oleh muridnya. Tapi itu awal malapetaka. Ketika pimpinan dayah sudah mulai berdusta berbohong kepada guru dan bawahannya, hilangnya rasa kepercayaan, itu awal barakah di pesantren itu akan runtuh, barakah di dayah itu akan hilang. Kenapa? Hilang sebuah kejujuran. Kalau seorang kecil sudah mulai berbohong kepada siapapun, termasuk kepada rakyatnya, apalagi kepada perangkatnya, setidak-tidaknya perangkat sudah tidak percaya lagi kepada kecil. Kalau tungku imam sudah berbohong kepada bawahannya, mulailah timbul hilang sebuah kepercayaan yang ditanamkan oleh bawahan kepada tungku imam. Begitulah seluruhnya sebuah lingkaran yang saling mengikat. Apabila kejujuran itu sudah terkubur, maka itu awal sebuah hancur. Kita lihat dalam sejarah tadi, meskipun di tengah himpitan ekonomi, si anak gadis tadi jujur ya. Khalifah tidak tahu, atasan tidak tahu kita berbohong. Tapi apapun cerita, kebohongan, kedustaan kita itu akan membawa akibat daripada perbuatan kebohongan kita, karena kita tidak menjadi orang-orang yang jujur. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah, inilah sebuah sifat ataupun sikap yang ada dalam hati kita masing-masing. Satu kali, dua kali kita berbohong secara kecil-kecilan, itu artinya kita akan belajar untuk berbohong secara besar-besaran. Kata Rasulullah, alaikum bisyidik, fa inna syidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah. Peganglah kejujuran itu, meskipun kadang-kadang pahit, Pak. Peganglah kejujuran itu, kata Rasulullah. Kenapa? Karena setiap kejujuran itu pasti akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itulah yang membawamu ke dalam surga, kata Allah. Kalau dibalik, wa iyyakum bil fujur, takutlah kamu terhadap kebohongan, kedustaan. Karena setiap kebohongan, kecurangan, kedustaan itu akan membawa kebinasaan, dan kebinasaan itulah yang akan menghantarkanmu ke dalam neraka, kata Rasulullah. Di zaman sekarang ini, Pak, seiring dengan teknologi canggih, seiring dengan himpitan manusia sudah banyak bergantung kepada materialis, seiring dengan akidah iman sudah semakin menipis, tergilas oleh begini glamornya dunia, berapa banyak di antara kita, Pak, sudah mulai bermain-main dengan yang namanya kejujuran. Suka mengolah, yang penting olah. Yang hakikatnya adalah sebenarnya menampakkan sebuah kepalsuan, kebohongan, kedustaan.
Dan ketika kita berada dalam lingkaran kebohongan itu, kadang-kadang hati kita, batin kita menolak, berontak. Tapi ada sebuah sistem yang kadang-kadang tidak bisa membuat kita berontak, dan akhirnya kita harus ikut dalam sebuah kebohongan ataupun kedustaan. Itulah salah satu fitnah akhir zaman, mengarahkan kita untuk menjadi orang-orang yang tidak jujur. Tetapi hadirin sedang jamaah yang dimuliakan Allah, perlu kita ketahui di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 8 sampai ayat 20 semuanya menceritakan tentang bagaimana kelakuan orang-orang munafik. Dan modal utama orang munafik adalah berdusta. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Sebahagian manusia mengatakan kami beriman kepadamu ya Allah, kami beriman kepadamu ya Allah, kami percaya kepada hari akhir. Tapi itu hanya di mulut saja, itu hanya dalam laporan saja. Hakikatnya bohong, dibantah oleh Allah. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman sebenarnya. Dan aplikasi ini banyak kita lakukan, kita alami, kita rasakan di mana-mana tengah-tengah zaman sekarang. Makanya Rasulullah mengatakan alamatul munafik salasah, ciri-ciri tanda-tanda orang munafik ada 3. Nomor urutan satunya persis sama seperti nomor ayat 8 surat Al-Baqarah ketika diceritakan tentang munafik. Idza ahdatsa kadzdzaba. Jika dia berbicara, jika dia ngomong, lebih banyak bohongnya daripada jujurnya, berdusta. Maka berhati-hatilah kita. Innal munafiqina fid darqil asfali minas safilin. Alamat orang-orang yang banyak berbohong, berdusta, setelah dikatakan orang itu adalah kategori orang munafik, di akhirat nanti tempatnya adalah di bawah kerak neraka jahanam. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, maka beruntunglah dan berbahagialah kita apabila kita selamat daripada sebuah lingkaran kebohongan-kebohongan. Satu kali kita berdusta, orang tidak tahu. 2 kali kita berbohong, orang belum tahu. Tapi berapa banyak orang kambuh sakit stroke-nya, kambuh diabetesnya, karena menyimpan kebohongan-kebohongan dan tipuan-tipuan yang dilakukan. Takut ketahuan dustanya, takut ketahuan tipuannya, akhirnya dia menyiksa dirinya sendiri. Gara-gara itu jadi kepikiran, itu dunia Pak, dosanya lebih besar lagi. Hadirin sedang jamaah oleh Allah, ini ada kaitan dengan sakaratul maut. Orang yang sering berdusta dan orang yang jujur itu beda. Kejujuran selalu membawa kepada kebaikan. Ini yang pertama. Yang kedua, shadaqatun. Bahasa Arabnya shadaqatun, bahasa Indonesia sedekah. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari hadis ke-1421 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, ada seorang laki-laki berkata, aku akan bersedekah, sungguh aku akan bersedekah. Maka pada suatu malam keluarlah dia dengan membawa sedekahnya. Di tengah jalan dia berjumpa dengan seorang pencuri. Maka dia sedekahkanlah, dia keluarkanlah sedekahnya itu kepada pencuri tadi, lalu dia pulang ke rumah. Besok harinya dia mendengar eng-eng masyarakat. Apa kata orang? Tadi malam ada seorang pencuri dapat sedekah, lumayan banyak. Loh, dijawab sama yang satu, siapa yang kasih sedekah? Tidak tahu. Masya Allah, itu sudah salah alamat. Masa bersedekah sama pencuri? Dan itu didengar oleh laki-laki yang bersedekah tadi, lalu mengatakan, Allahumma lakal hamdu, ya Allah segala puji bagimu. Ternyata sedekah yang diberikan tadi malam sampai kepada orang yang bersangkutan. Buktinya diomongin pada hari ini. Dan nanti malam aku akan bersedekah lagi ya Allah. Malam kedua dia keluar lagi Pak, membawa sedekahnya. Di tengah jalan berjumpa dengan seorang wanita pelacur, penzina. Lalu dia keluarkan sedekahnya, lalu dia pulang. Besoknya lebih heboh lagi. Orang bercerita berkata-kata di pasar dan di mana-mana. Tadi malam ada seorang wanita penzina mendapat sedekah, lumayan besar banyaknya. Itu yang bersedekah dan atas lagi kepalanya. Masa sedekah sama orang macam itu? Kata yang satu lagi,
Pokoknya diomongin lah, dikata-katain orang lain. Dan sang laki-laki ini mendengar, alhamdulillah, Allahumma lakal hamd. Terima kasih ya Allah. Ternyata sedekahku sampai. Senang dia. Di malam ketiga, dia berangkat lagi. Di malam aku bersedekah lagi. Di malam ketiga dia berangkat lagi untuk membawa sedekahnya. Kali ini tidak berjalan, Pak. Dia langsung menuju rumah orang kaya. Setelah assalamualaikum dia salamkan sedekahnya, dia pulang. Besoknya lagi masyarakat. Tadi malam ada orang kaya dapat sedekah. Oh, itu sangat alamat. Siapa yang kasih sedekah? Orang kasih sedekah sama orang miskin, fakir, masa orang kaya? Diomongin lagi. Dan itu didengar lagi oleh laki-laki tadi. Alhamdulillah, Allahumma lakal hamd. Ya Allah, hanya segala puji hanya bagimu segala puji. Senang. Kenapa? Karena sedekahnya sampai kepada orang yang dia puji. Di malam keempat bermimpilah si laki-laki ini. Dalam mimpinya dia didatangi oleh seorang laki-laki berjubah berwarna hijau berserban, mengatakan kepadanya, wahai laki-laki yang bersedekah, adapun sedekahmu di malam pertama kepada sang pencuri, dengan berkat sedekahmu pada pencuri itu, maka dia bertaubat daripada pencurinya. Dia sadar, terkutuk hatinya setelah menerima sedekahmu itu, maka dia tidak lagi menjadi pencuri. Adapun sedekahmu kepada seorang wanita penzina di malam yang kedua, maka dengan sedekahmu itu terkutuk hatinya, mendapat hidayah dia, dan dia sudah bertaubat daripada penzinanya. Dia sudah meninggalkan perbuatan zina dan dia menjadi wanita yang solehah. Adapun sedekahmu pada malam yang ketiga, engkau datang ke rumah orang kaya itu. Sejak menerima sedekah itu tertutup hatinya. Selama ini dia pelit pikir dengan hartanya. Sejak kejadian itu dia menjadi orang yang dermawan. Dia rajin berinfak, dia rajin berwakaf, dia rajin bersedekah, bahkan dia keluarkan zakat hartanya. Dulu dia tidak pernah melakukan itu. Dan ternyata Pak, 3 hari setelah mimpi itu, apa yang dalam mimpi seorang laki-laki tadi menjadi kenyataan. Apa yang kita ambil Pak dari sekilas sejarah, kisah ini Pak? Betapa harta yang kita nafkahkan ke jalan Allah di dunia saja dapat manfaat, apalagi di akhirat. Dalam Quran surat Al-Munafiqun Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Al-Munafiq ayat 10. Apa kata Allah? Dan infakkanlah sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepadamu. Ini perintah Pak, bil amar wa anfiqu. Nafkahkan, infakkan, sedekahkan, keluarkan sebahagian rezeki yang kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepadamu. Nah ini dia Pak, sebelum mati. Kenapa sebelum mati? Kalau sudah mati, penyesalan Pak. Diungkapkan oleh Allah dalam ayat 10 surat Al-Munafiqun. Orang yang tiba-tiba dia mati, tiba-tiba sebentar lagi malaikat Israel datang mencabut nyawanya, tapi di dunia dia pelit bersedekah, di dunia dia tidak pernah menyumbang penyuri maulud, di dunia dia merasa menganggap dirinya, aku kan orang miskin, untuk apa bersedekah? Tidak pernah berwakaf, tidak pernah berinfak, pelit sekali, bahkan zakat fitrah pun dia bersulit. Tatkala dia mau mati, apa dia bilang? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya ya Allah tolong tunda dulu kematianku ya Allah, hidupkan aku kembali ya Allah, kasih kesempatan kepada ya Allah untuk hidup kembali, tinggal di kota Langsa, tinggal di dunia. Kalau itu engkau kabulkan ya Allah, aku berjanji ya Allah, fa'asaddaq wa akun minas shalihin. Pak, bayangkan seorang mayat yang menyesal karena di dunia orang pelit, tidak pernah berinfak, bersedekah, apalagi berzakat, atau barangkali zakat saja tapi sedekah tak pernah, infak tak pernah, wakaf tidak ada. Menyesal dia, tolong ya Allah berikan kesempatan aku hidup sebentar saja ya Allah. Ternyata Pak, seandainya Allah mengizinkan dia hidup kembali ke dunia, permintaannya bukan supaya aku berjumpa dengan istriku, supaya aku berjumpa dengan anak-anakku, bukan. Amalan yang dia janjikan, kalau Allah mengabulkan, aku akan bersedekah ya Allah, aku akan menjadi orang soleh ya Allah. Itulah sebuah penyesalan yang Allah ungkapkan Pak, tatkala
selagi kita masih hidup, rajin-rajinlah kita bersedekah. Allah bilang bukan seluruh rezeki, sedikit rezeki kita, sedikit sedekah. Kenapa? Wa mimma razaqnakum, sebahagian rezeki yang kami berikan. Kasarnya begini Pak, dapat rezeki kita 10.000 rupiah, apa salahnya 2.000 rupiah kita infakkan ke masjid, yang 8.000 kita makan jadi kotoran, insya Allah jadi obat. Tapi kalau tidak kita sedekahkan, jadi asam urat Pak, jadi kolesterol macam lah itu. Dapat rezeki 100.000, apa salahnya kita sumbangkan 10.000, masukkan ke celeng amal, infak namanya. Kalau banyak rezekinya pula, ya alhamdulillah dapat uang 1 juta. Apa salahnya? Belikan semen 1 sak. Pak, tunggu ini wakaf saya semen 1 sak. Berapalah semen 1 sak? Paling-paling 60.000 atau 70.000. Potong 1 juta tadi. Nah, ini Pak maksud saya. Wa min warasatna. Maka nanti ketika kita sudah meninggal diumumkan oleh Pak Bilal di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah terpulang ke rahmatullah salah seorang hamba Allah bernama Fulan bin Fulin, warga kampung Serbu Antara. Setelah meninggal kita Pak diumumkan, dikuburkan kita, ya kan? 1 hari setelah dikuburkan, datanglah melintir kita, datanglah anugerah kita. Pak Tengku, nyawa sedekah wakaf niat untuk almarhum ayahmu, nyawa Tengku Serimo. Pak Imam, ini sedekah wakaf atas nama almarhum ayah saya yang meninggal kemarin ya. Ya, nyambung ya Pak. Kenapa nyambung? Wakaf sedekah infak yang diberikan oleh ahli keluarga kita, apakah itu anak dan menantu kita atau siapapun dia atau istri kita, tapi sudah ada modalnya tatkala kita masih hidup, nyambung ya Pak. Tapi sangat malah kalau semasa hidup pelit, tidak pernah berinfak, tidak pernah berwakaf, tiba-tiba meninggal, anak menantu berwakaf banyak sekali, tidak nyambung Pak. Yang dapat pahala anak menantu, yang rugi siapa? Kita. Maka Allah katakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian. Janganlah pelit kita bersedekah, jangan pelit kita menginfakkan sebagian harta kita di jalan Allah. Ada 2 hukumnya, ada wajib, ada sunnah. Kalau wajib zakat, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Kalau sunnah banyak, tidak ada aturan mainnya. Berapapun yang ada, sedekah, infak, wakaf. Sudah zaman Allah. Salah satu kematian orang-orang yang detik-detik sakaratul mautnya karena dia dermawan hatinya, gara-gara sedekahnya. Itulah yang mensyafa'atkan tatkala dia menjelang sakaratul maut. Dan dalam hadis dikatakan, tatkala mayat sudah dimasukkan ke dalam kubur, 7 langkah ditinggal oleh orang yang terakhir mengantarkan ke kubur, langsung datang malaikat mungkar dan nangkir. Malaikat datang dari arah kepala, lalu kepalanya dari arah kepala itu mengatakan, kata Rasulullah, seandainya mayat itu orang yang ahli sholat, maka datanglah pahala sholatnya, mengatakan, wahai malaikat, jangan engkau datang dari arah kepala, kami cukup di sini sebagai penjaga si mayat ini. Dan malaikat tidak jadi datang dari kepala. Malaikat mungkar datang dari arah kanannya, lalu dari pahala sholat, pahala puasanya, pahala sedekahnya, pahala infaknya, pahala wakafnya, semuanya berkata, wahai malaikat, jangan datang engkau dari sini, kami siap di sini. Mayat ini semasa hidupnya rajin bersedekah, rajin berinfak, rajin berwakaf, dan zakat tidak pernah dia tinggalkan kalau dia bersedekah. Bayangkan Pak, itulah penyelamat kita. Sebelah kiri begitu juga, puasa wajib, puasa sunnah. Sebelah kaki begitu juga, pahala bersilaturahmi, pahala berbuat baik. Bayangkan Pak, bagaimana kalau sholatnya tidak beres, bagaimana kalau zakat tidak beres, sedekah tidak pernah, puasa jarang, puasa sunnah apalagi, berbuat jahat pada tetangga, bersilaturahmi tidak mau. Masya Allah, na'udzubillah. Maka hancurlah mayat dihajar oleh malaikat mungkar dan nakir. Tapi sebaliknya, inilah kalimat sebelum kematian itu datang, ayo, 2 amalan ini sangat banyak harus terhadap bekal kita, baik tatkala menjelang sakaratul maut, apalagi setelah kita masuk ke alam kubur. Semoga dapat kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi sebuah mau'izah kepada kita semuanya. Yang pertama, ayo kita bangunkan diri kita, kejujuran itu wajib. Meskipun kadang-kadang kita menelan pil pahit, tapi jujur itu wajib kita pertahankan Pak sampai detik akhir mayat kematian kita. Dan yang kedua, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Dalam hal ini mengeluarkan sebahagian rezeki yang Allah berikan kepada kita ke jalan taat kepada Allah.
الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي فضل يوم الجمعة على سائر الأيام الأسبوع اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوان في الدين رحمكم الله أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.